Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman. Dan dosen pembimbing kita mata kuliah Hukum Tata Negara kita yaitu Ibu Saadatul Mahfira MH. Good morning semuanya. Semoga pagi ini teman-teman sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Norita Randika dan rekan saya Hidayatul Rizki. Kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan materi tentang teori konstitusi. Apa sih itu teori konstitusi? Yuk langsung saja kita bahas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hidayatul Rizki yang akan membacakan materi-materi pada bagian awal. Sebelum kita masuk kepada materi, perlu diingat Mario Teguh pernah berkata, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga bisa menjadi renungan teman-teman semua. Baiklah, mari kita masuk kepada materi awal tentang konstitusi. Istilah konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan, sebagaimana konstitusi zaman sekarang ini. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Pengertian konstitusi menurut hukum adalah konstitusi dalam pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Dalam teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Ferdinand Lassalle dalam bukunya Verfassungswesen pada tahun 1862 membagi konstitusi dalam dua pengertian. Yang pertama, pengertian sosiologis dan politis. Yang kedua, pengertian yuridis. Konstitusi dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendiri-sendiri pemerintah negara. Tujuan konstitusi untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat, diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat menurut C.V. Strong. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka tujuan tertinggi itu adalah yang pertama keadilan, yang kedua ketertiban, yang ketiga perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama menurut Profesor Dr. Jimli As-Siddiqui. Tujuan konstitusi. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua perdamaian, keamanan dan ketertiban, yang ketiga kemerdekaan, yang keempat keadilan, serta yang kelima kesejahteraan dan kebahagiaan menurut G.S. Tiponolo. Sifat konstitusi. Yang pertama bersifat fleksibel atau luwes, yang kedua bersifat rigid atau kaku. Tolak ukur untuk menentukan satu konstitusi bersifat fleksibel atau rigid adalah: yang pertama, apakah perubahan terhadap suatu konstitusi memerlukan prosedur istimewa atau sulit atau tidak. Jika perubahan konstitusi tidak memerlukan prosedur istimewa, maka konstitusi itu dianggap fleksibel. Jika memerlukan prosedur istimewa yang sulit, maka konstitusi itu bersifat rigid. Konstitusi Kerajaan Inggris dinyatakan fleksibel. Demikian pula konstitusi Kerajaan Italia, karena tidak ada prosedur khusus atau istimewa yang ditetapkan dalam perubahan konstitusi. Konstitusi Prancis bersifat kaku karena mewajibkan adanya prosedur khusus.
untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Konstitusi Amerika Serikat pun bersifat kaku karena tidak dapat diamandemen tanpa adanya prosedur istimewa. Apakah suatu konstitusi mudah atau sulit menyempurnakan atau mengikuti perkembangan zaman? Jika mudah, maka konstitusi itu bersifat fleksibel. Jika sulit, maka konstitusi itu bersifat rigid. Mungkin hanya itu, dan pada poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nori Tiarandika. Kepada Nori dipersilakan. Nilai konstitusi. Yang pertama yaitu nilai normatif. Suatu konstitusi berlaku dalam negara dan norma-normanya dilaksanakan dalam kenyataan. Yang kedua, nilai nominal. Suatu konstitusi berlaku dalam negara tetapi ada pasal-pasal tertentu sebagai norma konstitusi yang belum dilaksanakan. Yang ketiga, nilai semantik. Suatu konstitusi berlaku dalam negara tetapi hanya dijadikan sebagai lip service, jargon, semboyan, dan pemanis pembenaran semata. Perubahan amandemen konstitusi di Indonesia. Sebab-sebab amandemen UUD 1945 yang pertama yaitu dibuat secara tergesa-gesa, ditetapkan dalam waktu 1 hari. Yang ketiga, statusnya sementara. Yang keempat, tidak lengkap dan tidak sempurna. Yang kelima, bersifat eksekutif heavy. Yang keenam, bersifat multitafsir atau ambigu. Yang ketujuh, perlu lebih lengkap dan lebih sempurna. Materi muatan konstitusi tertulis yang dikemukakan oleh J.G. Steinbeck, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya suatu ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang kedua, dikemukakan oleh K.J. Ware dalam negara kesatuan yang perlu diatur pada asasnya hanya 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan tersebut dalam rakyat atau warga negara. Selanjutnya, A.H. Strucken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Phillips, Hood, dan Jackson, suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Perubahan konstitusi selanjutnya oleh K.J. Ware mengemukakan sasaran yang ingin diperoleh dengan mempersulit perubahan konstitusi. Yang pertama, agar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dikehendaki. Yang kedua, agar rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum perubahan dilakukan. Yang ketiga, agar kekuasaan pemerintah federal dan negara bagian tidak diubah secara sepihak. Yang keempat, agar hak perseorangan atau kelompok mendapat jaminan. Oke teman-teman, itu saja hasil presentasi pagi hari ini tentang materi teori konstitusi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya HTN3B BP19 Yayan Batu Sangkar. Untuk itu saya Nori Tiara Andika dan rekan saya. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.